Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Topik Bicara, guys. Oke, langsung saja seperti yang saya bilang di video kemarin, bahwa reviewnya ada di video berikutnya ya. Saya akan review langsung pendapatan kemarin ya. Kemarin pendapatan Grabnya itu dapat 176 ditambah Gokarnya 284. Jadi kemarin pendapatannya hampir 500. Ini Grab, ini Gokar, ini offline ya. Pagi-pagi yang saya diajak balik itu, maksudnya berangkatnya online, baliknya offline ya. Jadi 481. Nggak tahu kalau tips, saya nggak tahu berapa, nggak saya hitung. Payah ya saya itu orangnya. Gitu guys. Dan hari ini baru dapat 22.000. Gokar, Grabnya baru dapat 51.000. Tri semua. Ini saya cancel karena posisi saya udah arah ke sini kan ya. Habis itu macet banget. Dan jemputnya tuh harus putar balik. Putar baliknya susah, jauh gitu. Akhirnya saya cancel. Sekarang posisi jam 9.52 dan lagi menyender di area Kota Baru, di dekat pintu masuk sekolahan SMA Negeri 3 Yogyakarta. Oke, gitu guys. Semoga dapat orderan, nanti bakal saya rekam. Oh, langsung aja kita buka pertanyaan-pertanyaan seperti biasa. Terpantau belum rame, tapi pertanyaannya mengulang-ulang topik-topik yang kemarin ya. Jadi kalau area Jabodetabek ikut area rame dapat insentif gak? Saya nggak tahu ya bang, Jabodetabek kayak apa. Ya kalau di lokasinya sendiri, kalau lagi ada program insentif ya dapat gitu, sesuai wilayah gitu loh bang. Kalau keluar dari wilayah, ya nggak dapat kayak gitu bang. Kenapa GrabCar di Kebumen? Kenapa nggak nge-Grab di Kebumen, Mas Topik, malah pilih Jogja? Sudah saya bahas berkali-kali di Kebumen sepi. Bagi saya, orang yang cari pendapatan stabil, menurut saya kurang efisien. Kalau dipakai hidup doang mungkin cukup ya. Tapi kalau dipakai orang yang pengen berkembang, pengen ada simpanan, tabungan dan lain sebagainya, itu masih kurang bang. Gitu ya. Sing berat-berat, sing baret-baret, kena getah coba gawe losen nyamuk mas. Pakuwon parking weekdays 5 menit, weekend 10 menit. Oke, makasih Timo. Kalau baret-baret tak biarin dulu aja mas. Saya nggak berani otak-atik. Saya pengennya nanti yang bagian lecet-lecet di detailing aja dah. Sekarang apa adanya aja dulu. Yang penting mobil bisa buat kerja gitu ya saya. Oke, makasih sarannya Mas Agus Pras. Dan di video-video kemarin juga masih ada komenan-komenan yang lucu ya. Lah nih, bang, apa KTP-nya harus Jogja? Juga kalau mutasi Kebumen ke Jogja? Enggak. Kalau Grab enggak ya, KTP luar bisa. Enggak tahu untuk jangka panjangnya, suatu saat bisa berubah-ubah ya. Jadi ya gitulah Grab. Kadang sekarang kayak gini bisa kayak gitu ya. Sekarang bisa KTP luar, kedepannya bisa jadi nggak bisa gitu ya. Jadi harus KTP Jogja kan, bisa kayak gitu. Kalau drivernya udah overload misalnya kayak gitu kan. Contohnya kayak driver motor. Driver motor itu kesusahan mutasi karena emang harus KTP lokal kayak gitu kan. Ya kalau omongan saya salah silakan dikoreksi ya. Mohon komen. Setahu saya kayak gitu loh ya. Mas, bahas penjemputan area terlarang sudah saya bahas. Ya nanti kalau ada area-area terlarang yang kebetulan saya di situ, saya bakal rekamin gitu ya. Saya bakal ya usahain saya kasih tahu di sini kayak gitu ya. Dan saya bahas bagaimana sistemnya, bagaimana cara jemputnya dan lain sebagainya. Ini ada komen yang menarik. Ini nggak tahu sales atau mungkin emang, tapi detail banget des. Tapi emang bener, ini harga mobil Atto One itu 195 juta, jarak 300 kilometer ya, dengan full baterai itu ya.
Jadi full charge butuh 60.000 rupiah loh. Untuk jarak 300 meter. Murah banget loh itu. Itu kalau pakai narik kita kaya mendadak ini. Bener ini. Ini kalau bagi orang yang menurut saya baru memulai taksol dan dia mau ngeredit, bagus juga ini, berani gitu. Tapi kalau bagi orang yang udah punya mobil, kaum mendang-mending. Jadi kaum mendang-mending tuh kayak saya nih lah ya. Uangnya pas-pasan. Jadi tabungan juga nggak ada, nggak sebanyak orang-orang tertentu lah ya gitu. Jadi uangnya pas-pasan aja. Jadi kalau disuruh ganti mobil nggak mampu guys, belum mampu gitu ya. Tapi kalau orang yang baru memulai atau mungkin orang yang tabungannya banyak gitu, ini bagus banget buat naksol ini, jaraknya oke banget nih. Apa namanya BYD Auto One ya. Ini detail banget, kalian bisa lihat komenan ini ya. Saya nggak mau jelasin lebih detail. Tuh guys, Vios ya. Oke, ada yang pakai Camry juga ini. Kalau itu Vios ding. Saya pernah lihat Maxim pakai Camry, luar biasa ya. Mungkin dia anaknya pejabat, kemudian lihat mobilnya bapaknya nganggur, dia masih nungguin kerjaan gitu ya. Pak, mobilnya saya pakai ngojek boleh nggak gitu ya? Mungkin gitu ya. Nih, bener nih. Katakan satu hari trip 140. Ya sekitar segitu. Kadang sampai 200 sisa ya. Berarti kan masih sisa jarak sekitar 100. Ya, murah banget sih ini. Murah banget. Bensin kayak bensin motor tapi oke banget sebenarnya kalau dipakai ngojol. Saya sepakat nih sama abang-abang ini. BYD. Kalau bicara tentang menguntungkan ya, kalau bicara tentang efisien, tentang ramah lingkungan dan sebagainya saya nggak tahu. Karena memang mobil listrik saat ini memang lagi dikasih subsidi gede-gedean sama pemerintah, didukung. Jadi memang oke banget, well banget kalau mau ngambil mobil listrik ya. Saya setuju ini pendapatnya ini. Bayar pajak aja murah banget guys. Kini mobil kan jutaan nih pajaknya ya. Kalau mereka ratusan mobil listrik, bayangin. Murah banget kan. Paling berapa, 400 mahal-mahalnya, 150, 200 kayak gitu pajak mobil itu. Mobil listrik maksudnya. Cuma tuh jangka panjang aku nggak tahu ya ini mobil listrik kayak gimana, saya belum berani. Buat kaum mendang-mending seperti saya mengaku sebagai orang yang mendang-mending karena memang keterbatasan dana gitu ya. Jadi pasti perhitungannya itu penjualan nantinya dan lain sebagainya, perawatan, jika ada kerusakan bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kurang cocok bagi kaum mendang-mending. Tapi kalau bagi orang yang uangnya lebih atau mungkin driver yang belum punya mobil baru dia mau ngeredit, beranilah kayak itu. Dipakai serusaknya aja itu. Saya sempat ngelihat review dari Ridwan Hanif tentang BYD Auto One itu ya. Nih guys, 1 jam pertama 100 penonton. Oke, alhamdulillah lumayan ya. Oh, ada yang komen kemarin minta reviewin tentang pendapatan YouTube. Gak seberapa coy. Jangan anggap semua YouTuber tuh sukses. Enggak seberapa. Kalian tahu pendapatan saya udah lama nggak upload nih, cuman 100, 175, 200, 209, 130. Ini nggak pernah upload nih. 130 turun kalau nggak pernah upload. Ini 266. Saya pernah mencapai 1 bulan 500 tuh pernah. Tapi habis itu turun lagi karena nggak ngupload gitu ya. Kalian kalau mau bikin YouTube, kalau pendapatannya pengennya banyak, itu ya minimal yang nonton tuh 10.000 itu udah bagus ya. Minimal penonton 10.000, 20.000 gitu. Yang bagus lagi itu ratusan ribu ya, misalnya 100.000 kayak gitu, 200.000 lah, itu udah keren banget tuh. Pendapatannya oke banget tuh. Tapi kalau kayak saya nih, kalian lihat penonton saya, cuman paling banyak paling 100. Paling video-video lama yang sampai 10.000 kayak gitu ya. Akhir-akhir ini kan cuma 600, 900, 700, 1,5, 1.500 ya maksudnya, 500 kayak gini tuh
Nggak ada apa-apanya guys. Ya cuman gantiin kuota aja, ngupload, habis itu buat gantiin kuota yang buat ngupload itu gitu. Gitu ya. Jadi hitung-hitungannya daripada uangnya terbuang-buang untuk main TikTok atau Instagram nyekrol, ya kita ngupload aja gitu. Jadi nggak menguntungkan banget. Ya kalau bagi kalian yang pengen jadi YouTuber silahkan coba aja. Kok kayak ada yang penasaran banget, saya cariin komennya coba ya. Akhirnya ketemu yang komen guys, nih namanya Happy Food Official. Mas, sharing penghasilan YouTube-nya, mungkin dia pengen jadi YouTuber kali ya. Coba kita lihat profilnya ya. 4 subscriber. Bang, semangat kalau mau ngonten ya. Semangat aja. Gak seberapa YouTube itu kalau kita nggak totalitas banget, sampai bener-bener fokus dan bener-bener berbakat gitu ya, itu nggak seberapa guys. Tapi kalau udah bisa sampai 10.000, tapi nggak ini loh ya, itu penonton nggak buatan ya, ini bener-bener natural ya. Dapat penonton yang secara natural, secara organik gitu ya. Kalau yang nggak natural sih, saya yakin nggak bisa bagus algoritmanya, kayak gitu ya. Gitu, udah 10 menit ternyata guys. Saya ngomong berhenti lah, nanti nggak kebagian order gitu ya. Sekarang kita fokus ke orderan, nanti saya rekam kalau dapat orderan, oke? Oke guys, aku lupa nggak ngerekam. Dapat orderan tapi lupa. Kita selesaikan di Hotel Ibis Jalan Dagen Malioboro, Sosro Menduren. 19.000 pakai OVO, kita selesaikan nih hotelnya ya. Biar nggak muter-muter sana. Jadi turun di sini orangnya baik ya. Tagih tunai 17.500, berarti promo guys. Oke. Pendapatan sementara 70.000, Grab, Gokarnya baru 22.000 ya. Oke, kita lanjut kemana nih? Oke, kita kembali ke pembahasan tadi ya. Kenapa kok orang mendang-mending itu nggak berani ngambil yang mobil-mobil listrik ya, yang kayak tadi? Ya, cari aman guys. Orang mending-mending itu pasti cari aman. Kau mendang-mending ya. Cari aman, cari yang tidak resikonya itu kelihatan gitu loh. Bisa diperhitungkan kayak gitu guys. Kayak gitu ya. Karena memang kita kan nggak tahu ya, itu subsidi untuk mobil listrik dari pemerintah itu bakal berlaku sampai kapan, kita nggak pernah tahu kan gitu. Nah itu kemudian ya nanti katanya sih kalau BYD baterainya itu disubsidi seumur hidup ya. Yang penting itu mobil nggak balik nama, katanya gitu guys. Saya kurang tahu, mohon dikoreksi ya. Takutnya salah ngomong, soalnya saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang customer yang mau beli BYD dan dia cerita seperti itu guys. Ini situasi stasiun, para taksol menyender semuanya, dan terpantau Bluebird juga banyak yang menyender. Artinya apa artinya? Artinya orderannya luar biasa ya. Kita lewat aja, nggak usah ikut nyender di panasan ya. Kalau di stasiun udah kayak gini, ikut nyender udah, biasanya ikut nyender berjam-jam gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Oke gitu aja, lanjut nanti. Oke guys, aku kembali ke lokasi yang tadi. Lokasi awal tadi depan Karimun ya tadi, sekarang ganti Avanza. Berarti yang Karimun nyangkut guys. Dan sekarang update aja jam 10.46 ya. Nah ini yang gak disukain driver, gak nyambung orderannya. Nyalain mobil nganter 19.000, balik ke tempat lagi kosong.
mau ngetem di mana-mana juga banyak driver ya. Gitulah kalau lagi sepi. Oke. Gitu aja ini sekalian nunggu sholat Jumat ya. Sekarang hari Jumat tanggal 1 Agustus. Tak jam 10.47 berarti sekitar setengah jam lagi lah ya. 40 menit lagi kita Jumatan paling, kalau nggak di Masjid Syuhada ya di masjid depan sana tuh. Masjid Kota Baru gitu ya. Oke. Terpantau masuk hemat. Loh, hilang. Oh, ala Grab masih kayak gitu ternyata ada. Tak kirain udah nggak ada orderan-orderan. Hilang gitu ya. Ternyata masih ada. Sistemnya masih begitu. Masuk terus hilang. Oh alah, ini ada slot nih. Masuk kok, masuk. Lumayan nih. 23 nyampe mana ya? Sutarto nyampe. Jalan Wates. Ngesti Harjo. Cakep juga, boleh kita ambil. Kita Jumatan nanti di mana aja boleh. Oke, kita ambil aja. Tadi ada tawaran slot ya. Nanti bolehlah kita ambil yang main slotnya Grab aja ya. Posisi jam 10.58 sampai jam 11.24. Kita matikan aja. Kita cari masjid Jumatan ya. Total 25.500 tagih tunai. Ini putar balik sini aman gak ya? Ada jalan Dronjong paling dikit ini ya. Nekuknya agak maksa ini. Oke. Kita selesaikan. Sebentar. Aku tadi senggolan sama mobil kijang. Mobil kijangnya padahal depan belakangnya ding, bukan depan. Belakangnya tuh Pajero lurus banget enak loh. Dia pakai nyenggol. Alhamdulillah bannya doang sih kayaknya. Bannya doang. Alhamdulillah nggak ada yang lecet. Nggak ada yang lecet. Jadi dia tuh nekuknya terlalu itu loh. Nekuk bannya terlalu sampai nyenggol. Tak kira nyenggol bodi mobilku, ternyata enggak. Alhamdulillah ya. Cuman nyenggol itu doang, apa namanya, ban, sama-sama ban. Itu ada lapangan ya. Cocok juga itu. Oke guys, saya putar balik. Saya mau Jumatan paling di ini ya, di masjid PKU Gamping, karena ini deket sama Gamping ya. Oke, gitu aja. Lanjut nanti. Sudah kita update, sekarang jam 12 kurang 5 menit. Lagi mau Jumatan di PKU Masjid Kiai Haji Syuja. Dan itu sudah disiapkan makanan-makanan soto kali ya, atau apa itu ya, buat Jumat berkah. Ini masjid ada eskalatornya guys. Nah, kita wudhu di atas saja, di bawah kelihatannya ngantri juga sih. Nggak tahu di atas ngantri apa enggak. Oke, update jam 12:04 lebih. Saya lagi di masjid dan di lantai 3, jadi panas banget. Ini keren banget masjidnya. Cuman ya panas lantai 3-nya. Lantai 3-nya panas ya buat Jumatan ya. Untungnya saya dapat tempat di pojokan sana, jadi agak teduh dikit. Udah kayak di panggang aja. Ini situasinya. Oke, kita turun guys. Nah, di lantai 2 adem, ada AC-nya. Lantai 3 panas banget. Oh, ada kamar mandi juga ya. Coba kita cek kebagian atau tidak. Oh, masih. Bakso. 1, 2, 3 masih ada. Kita ambil satu. Alhamdulillah kebagiannya. Bakso Jumat berkah. Kita santap guys. Udah selesai.
sayanya nggak kebagian apa namanya sambelnya. Nah ini juga masjid enak nih buat istirahat ya, tapi kalau buat kayak tiduran gitu agak susah, emang nggak disediakan ya. Kayak parkiran mobil luas. Masjid Suja PKU Gampeng ya. Nah, luas banget mobilku parkir sana. Sedang meneduh di bawah pohon rindang dan enak banget anginnya, semilir ya, sepoi-sepoi angin, dan dapat orderan 100.000 rupiah. Oh, nolnya gelundung 1 guys, nolnya hilang 1 jadi 10.000 ya. Ya begitulah gokar ya, dapat 10.000. Ngulon guys ke barat. Jadi nanti kita balik ke sini lagi ya habis nganter ya. Karena emang tempat terbaik buat ngetem ya, enaknya nih. Syahduh. Meskipun nggak bisa tiduran gitu ya. Jadi kita ambil. Sampai tujuan, tagih tunai 7.000. Kita selesaikan. Promo ya 7.000. Tapi saya dikasih uang 10.000 guys. Alhamdulillah. Lumayan buat nutupin. Tadi saya ceritanya pagi-pagi dapat orderan. Oh lupa nggak saya kasih bintang. Dapat orderan Grab Gokar prioritas. Bersihnya 12, kotornya 21. Nah, di belakang customernya bisik-bisik. Ono sewu ra. Gak ada ono sewu. Dinai 20.000 wae, dinai 10.000 sing sijine. Ojo eman 20.000. Sidane apa? Jadinya pas turun itu customer bayarnya 20.000 doang. Soal-soalan gini. Mas, berapa mas? Ini saya ada uang 20 gitu. Di sini 21 sih bu. Soal-soalan udek, soal-soalan gak denger orangnya ngomong apa gitu. Di sini 21 sih bu. Oh 21 ya? Saya cariin ya bu mas. Gak ada ini mas. Gak ada ya mas. Kayak gitu lama-lama. Akhirnya saya bilang ke beliau ini orangnya, ya udah bu 20 aja, langsung keluar. Enak banget, kurang 1.000 loh. Dikirain saya nerimanya 20 pas gitu, padahal saya nerimanya 12.000, dikurangi 1.000 sama dia kan berarti 11.000 ya. Masya Allah emang ya. Masya Allah, tapi alhamdulillah emang ada gantinya lah dari customer-customer yang lain yang baik gitu ya. Ada yang pelit banget, ada yang baik gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu ya sih. Oke gitu mungkin ya. Saya lihat berapa menit udah videonya. Kalau udah panjang saya potong lagi. Lanjut di bagian akhir gitu ya.